Coba bayangkan sebentar. Bayangkan kalau beberapa bulan ke depan, angka yang masuk ke rekening Anda setiap awal bulan ternyata bukan lagi angka yang selama ini sudah Anda hafal di luar kepala. Angka yang sama, yang itu-itu saja, yang selama bertahun-tahun terasa tidak pernah berubah. Bayangkan kalau akhirnya ada perubahan besar yang benar-benar terasa, bukan sekadar janji atau wacana. Perubahan yang seolah berkata bahwa perjuangan panjang para ASN senior dan para pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi akhirnya benar-benar dihargai. Inilah cerita tentang sebuah babak baru yang selama ini hanya jadi bisik-bisik kecil di lorong kantor pemerintahan, tapi sekarang mulai pelan-pelan terbuka ke publik. Hari ini, kita seolah masuk ke fase baru. Kabar yang dulu hanya dibicarakan pelan, sekarang mulai muncul ke permukaan. Jadwal kenaikan gaji tahun 2026 dan perubahan skema full rapel yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ditunggu para ASN senior dan pensiunan. Banyak pertanyaan yang selama ini menggantung akhirnya mulai menemukan arah. Kapan kepastian kenaikan itu diumumkan? Apakah skemanya berubah? Dan yang paling bikin penasaran, apakah benar rapel akan diberikan penuh tanpa pemotongan yang selama ini sering bikin bingung? Pertanyaan ini bukan hanya datang dari ASN yang masih aktif, tapi juga dari mereka yang sudah memasuki masa pensiun dan masih menunggu kabar yang benar-benar jelas, bukan gosip, bukan perkiraan, tapi informasi yang bisa dipegang untuk merencanakan masa depan. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, tanda-tanda kepastian itu mulai tersusun. Dari dokumen anggaran sementara, pembahasan internal pemerintah, sampai bocoran analisis fiskal yang baru muncul, semuanya mulai menunjukkan arah yang sama. Tahun 2026 bukan sekadar tahun penyegaran gaji, tapi tahun penataan ulang. Penataan ulang sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan, termasuk skema rapel yang kabarnya akan dibuat jauh lebih sederhana, lebih cepat cair, dan lebih transparan agar tidak lagi menimbulkan kebingungan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau selama ini Anda merasa khawatir, ragu, bahkan lelah menunggu kepastian, hari ini bisa jadi titik balik yang selama ini diharapkan, karena informasi yang dibahas sekarang adalah informasi yang terus bergerak, diperbarui, dan berasal dari sumber yang dekat dengan proses penyusunannya. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita perlu sedikit melihat ke belakang, bukan untuk mengulas sejarah panjang yang membosankan, tapi untuk melihat pola yang sebenarnya sudah beberapa kali ditunjukkan pemerintah. Setiap kali ada perubahan besar soal gaji ASN, pensiunan, atau skema tunjangan, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat di permukaan. Masyarakat biasanya hanya melihat hasil akhirnya, angka kenaikan, jadwal pencairan, dan apakah ada rapel atau tidak. Padahal di balik itu ada pembahasan panjang di ruang tertutup, analisis fiskal yang ditimbang berkali-kali, sampai perhitungan dampaknya terhadap APBN. Tahun 2026 menjadi menarik karena sejak awal pemerintah sudah memberi sinyal ingin melakukan penyesuaian besar dalam sistem kesejahteraan, terutama bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun dan kini berada di masa pensiun atau menjelang pensiun. Artinya, kabar yang muncul sekarang bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi bagian dari rencana yang memang sudah mulai disusun sejak lama. Dulu, ketika mendengar istilah jadwal kenaikan gaji, banyak orang langsung berpikir itu hanya soal tanggal. Padahal jadwal adalah gambaran kesiapan pemerintah, apakah anggaran sudah diamankan, mekanisme sudah disesuaikan, dan data kepegawaian sudah sinkron dari pusat sampai daerah. Sebagian besar ASN senior pasti masih ingat betapa rumitnya birokrasi ketika ada perubahan kecil saja. Karena itu, kabar bahwa jadwal kenaikan gaji 2026 sudah mulai disusun memberi sinyal bahwa persiapan sudah masuk tahap serius. Bocoran yang muncul ke publik bukan cuma soal jadwal perkiraan pencairan, tapi juga format baru skema full rapel yang dikabarkan akan menyederhanakan proses, terutama bagi pensiunan yang selama ini harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan hak rapel mereka.
Kalau kita berbicara dengan para pegawai senior yang masih aktif, banyak dari mereka mengatakan bahwa kenaikan gaji bukan hanya soal angka, tapi soal pengakuan atas puluhan tahun pengabdian. Selama ini, mereka merasa kebijakan lebih fokus ke pegawai yang masih muda, sementara yang sudah mendekati masa pensiun kadang merasa terabaikan. Karena itu, ketika pemerintah mulai membahas ulang skema full rapel untuk ASN senior dan pensiunan, banyak yang merasa ini adalah langkah yang sudah sangat lama ditunggu. Hal yang sama dirasakan para pensiunan. Bertahun-tahun mereka menghadapi tunjangan yang tidak selalu mengikuti kebutuhan hidup, sementara harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan harian terus meningkat. Maka kabar seperti ini terasa seperti angin segar yang benar-benar berarti. Dari bocoran yang mulai beredar, pemerintah juga tampaknya ingin menghindari kesalahan teknis yang sering terjadi pada pencairan rapel sebelumnya. Banyak yang masih ingat ketika rapel tertunda berbulan-bulan hanya karena data belum sinkron antara pusat dan daerah. Kali ini, dari pembahasan internal yang beredar, pemerintah ingin memastikan rapel cair lebih cepat dan tidak berbelit. Bahkan ada pembicaraan soal penggunaan sistem digital baru secara lebih masif agar tidak ada lagi penumpukan berkas manual dan proses yang memakan waktu. Jika ini benar-benar diterapkan, tahun 2026 bisa menjadi salah satu momen paling mulus dalam sejarah pencairan rapel. Tentu saja masih ada yang skeptis, karena janji perubahan sudah terlalu sering terdengar. Tapi perbedaan besar kali ini adalah kesiapan anggaran yang dibahas sejak awal. Pemerintah tidak mungkin membuka pembahasan kenaikan gaji tanpa memastikan kapasitas fiskal. Ketika sinyal fiskal ini muncul, biasanya proses sudah mendekati tahap final. Banyak analis keuangan negara juga mulai mengamati bagaimana pemerintah menyesuaikan belanja agar ruang fiskal tetap stabil dan tidak mengulang kesalahan sebelumnya. Ketika kabar perubahan skema full rapel mulai beredar, para ASN senior mulai membicarakannya dengan lebih serius. Mereka bertanya-tanya apakah skema baru ini benar-benar akan memberikan rapel secara penuh tanpa pengurangan. Selama ini rapel sering dipengaruhi faktor teknis seperti keterlambatan data, potongan pajak yang tidak konsisten, atau perbedaan waktu pencairan antar instansi. Harapannya, skema baru ini lebih jelas, lebih adil, dan tidak lagi terasa rumit, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Dari informasi yang muncul, arah kebijakan memang mengarah ke sistem yang lebih transparan dan sederhana. Jika ini benar-benar diterapkan, para senior ASN tidak perlu lagi bolak-balik mengurus berkas atau menunggu informasi yang tidak pasti. Banyak juga yang menyoroti bahwa gaji dan tunjangan bukan hanya berdampak pada individu, tapi juga keluarga. Generasi ASN senior kini berada di fase hidup di mana kesehatan menjadi perhatian utama, dengan biaya medis, pemeriksaan rutin, dan kebutuhan obat-obatan yang terus meningkat. Beberapa pensiunan yang sudah mendengar bocoran informasi ini mengaku merasa sedikit lega. Meskipun pengumuman resmi belum keluar, melihat pemerintah mulai terbuka membahas kesejahteraan mereka, sudah cukup membuat mereka merasa diperhatikan. Ada perasaan bahwa kerja keras puluhan tahun tidak sia-sia, dan pemerintah masih memikirkan kesejahteraan mereka setelah tidak lagi aktif bekerja. Banyak masyarakat juga bertanya-tanya mengapa 2026 dipilih sebagai tahun perubahan besar. Beberapa analis menyebut ini bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menstabilkan ekonomi domestik. ASN dan pensiunan jumlahnya jutaan, dan kelompok ini cenderung langsung membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dampaknya cepat terasa pada pergerakan ekonomi. Karena itu, kenaikan gaji dan penataan ulang skema rapel bukan hanya kebijakan kepegawaian, tapi juga kebijakan ekonomi nasional. Jika kita melihat semua informasi ini secara utuh, 2026 berpotensi menjadi tahun penting bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Bukan hanya karena kenaikan gaji,
tapi karena perubahan sistemik dalam cara pemerintah mengelola kesejahteraan mereka. Ini bukan sekadar soal angka atau jadwal, tapi bentuk penghargaan terhadap mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Dan bagi para pensiunan yang sudah lama menunggu perubahan ini, kabar ini menjadi angin segar yang membawa harapan baru untuk menjalani hari-hari ke depan dengan lebih tenang dan lebih pasti.